semua, apa kabarnya kalian? Akhirnya aku upload video lagi guys. Nah, di video kali ini aku mau upload apa sih? Kalian udah lihat kan dari judulnya? Kita jalan-jalan lagi guys di video kali ini. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu guys, aku nih jalan-jalannya tuh udah dari akhir tahun sebenarnya. Cuman aku baru sempet banget upload sekarang guys. Nah, sebelum aku jelasin perjalanan kita kali ini lebih panjang, kali lebar, kali tinggi nih guys, tolong dulu untuk subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like serta ikutin terus video-video terbaru dari aku. Nah, jadi perjalanan kita pagi ini nih, ini tuh masih jam 6 pagi. Kita mulai perjalanan kita dari yang namanya Sentul Nirwana, guys. Jadi kita kan mau ke Curug nih ceritanya. Kita mau hari ini itu ke Curug Horden dan Curug sekitar-sekitarnya. Jadi di Curug Horden ini itu ada Curug Horden, Curug Ciburial, dan juga ada Curug Kembar. Nah, perjalanan kita ini dimulai dari yang namanya Sentul Nirwana. Ini dia. Ada tulisannya Sentul Nirwana. Di sini itu kita titik kumpul alias tikum dengan guide. Kita tuh udah sewa guide untuk perjalanan ini. Nanti aku kasih tahu link guide-nya di kolom deskripsi dan juga Instagramnya. Jadi kalau kita menggunakan guide, kita itu diarahin untuk titik kumpulnya itu di Sentul Nirwana guys, di tempat pelang tadi kayak gini. Nah itu mas yang di depan kita yang naik motor, itu dia guide-nya. Dia nge-pick up kita jam 6 pagi di situ dong. Nggak jam 6 juga sih, sekitar setengah tujuan kurang lah kita kumpul di sini. Nah, kalau ada yang nanya kenapa kita pakai guide, itu alasannya karena pertama kita nggak tahu jalan, yang kedua biar lebih memudahkan kita untuk menuju ke perjalanan, dan jadi kita nggak perlu repot-repot lagi yang namanya kayak nyari jalan, nyari tahu lagi ini di mana, dan dia kan udah tahu medannya, jadi kita udah lebih tenang gitu perjalanannya. Jadi kita cukup terima beres di perjalanan kali ini guys. Dan kalau kalian tanya mahal nggak sih pakai guide, itu variatif guys. Ada yang dari yang murah, medium, sampai yang mahal banget juga ada. Jadi kalian bisa cari tahu guide-guide apa yang mana-mana yang murah untuk kalian pakai. Dan kenapa kita berangkatnya tuh pagi banget kayak gini, masih jam 6 lewat? Karena udah rame jalanannya tuh guys, lihat. Ini udah macet tuh di depan situ kan. Dan perjalanan kita itu cukup lumayan, masih memakan waktu ke tempatnya dari Sentul Nirwana itu sekitar 1 jam. Mungkin bisa jadi 1 jam lebih, kalau tergantung kondisi jalanannya nanti. Makanya ikutin terus videonya ya. Kalian harus tahu dulu medannya untuk kita menuju ke curug-curug tersebut. Ya, baru sampai sini perjalanannya udah terasa ribet ya guys, udah riuh pisan. Nih kita tuh kayak baris berbaris bersama mobil-mobil lain nih. Ini baru jalan banget sih guys, kayak baru 5 menit 10 menit lah dari perjalanan. Nah, di tengah jalan, nggak sampai tengah jalan juga sih, ini tuh masih kayak baru beberapa, sekitar 15 menit perjalanan kita udah masuk ke pedalaman guys, kayak gini. Aduh, ini macetnya luar biasa. Makanya untungnya kita ngikutin si abang guide itu. Kalau kita nggak di guiding, kita nggak tahu deh, kayak bingung gitu, bener nggak sih ini jalanannya. Karena kita tuh nih jalanannya sedang dialihkan dari jalur utama, karena jalur utamanya itu ditutup, jadi kita dialihin lewat jalanan kampung gitu. Dan ini tuh bener-bener chaos banget, karena pagi-pagi itu di perkampungan ini itu juga ada acara, jadi bener-bener chaos banget. Mana mobil kita itu gede banget. Tapi kalau ada juga yang nanya, ngapain sih bawa mobil gede-gede lagian, karena kalian nggak bisa kesini menggunakan mobil-mobil city car atau yang kecil-kecil, karena kalian harus lihat trek-trek selanjutnya.
Nah, ini kita ikutin terus si abang guide-nya. Kita bener-bener diarahin jalanan yang kampung, lewatin kampung gitu deh, pokoknya jalanan perkampungan ya, pemukiman warga. Nah, kalau ada yang nanya, kalau jalanan utamanya gede juga nggak sih? Kayaknya nggak deh, nggak juga. Ini jalanan utama nih. Nah, ini dia udah jalanan utama. Tetap kecil sih jalanannya. Nah, saran dari aku, kalau kalian mau ke tempat curug ini, kalian harus isi bensin. Kalian udah pastiin bensin kalian cukup, dan juga mobil kalian emang sehat ya guys. Dan lebih baik lagi kalau kalian bisa naik motor aja. Kalau kalian gak mau naik mobil, itu lebih baik menurut aku. Nah, kita masih menyusuri pemukiman warga guys, kayak gini, naik turun jalanannya dan nggak begitu bagus, makanya aku bilang kalian nggak bisa bawa sembarangan mobil juga ke sini, karena takutnya tuh kayak nggak kuat nanjak atau nggak kuat di jalanan bebatuan, karena di jalanannya cukup nggak begitu mulus. Tapi aku akuin sih guys, pemandangannya emang bagus di sini, karena mungkin masih nature banget ya. Nah, kayak gini. Oh iya, satu lagi, aku cuma ingetin juga, dan pastiin kalian udah buang air kecil, karena kalian akan susah nemuin tempat yang bisa buat buang air kecil di jalanan kayak gini. Nah, kalian lihat kan guys, kita tergojlak di jalanan yang cukup hancur ini. Nah, parah. Ini parah sih. Ya, begitulah keadaannya perjalanan menuju ke curugnya tuh. Jadi kalian tahu lah ya perjalanannya kayak apa, mendaki gunung lewati lembah guys. Nah, itu dia Pak driver kita. Ya, semuanya terbayar sih guys dengan pemandangannya. Tuh ada sawah yang habis dipanen, masih gundul. Nah, ini dia, kita sampai ke area curug yang kita mau kunjungin guys. Curug Horden, Ciburial, dan Curug Kembar. Tuh, udah memasuki area curug itu kita. Aku juga mau kasih tahu ya guys, kalau perjalanan kayak gini tuh yang pertama kali harus kalian siapin tuh fisik sih, pertama kali. Itu yang paling penting. Kita tuh udah sampai ke area curug-curug itu, dan di sini tuh ada kok fleksibel untuk parkirannya, ada parkiran untuk mobil dan juga motor. Kita ikutin arahan dari mas guide-nya dulu nih, kita mau cari tempat parkiran. Dan kita akan mulai perjalanan kita yang sesungguhnya. Ikutin terus video dari aku ya. Kita udah parkir sekarang, banyak juga ya mobil-mobil yang parkir, lumayan lah. Ada teman-temannya kita. Wow, pemandangannya kalian bisa lihat kan? Perjalanan gujlak-gujluk yang tadi itu terbayar sih sama pemandangannya yang kece. Nah, ini dia tim back to nature aku guys kali ini. Jadi selepas parkir tadi, itu kita langsung bener-bener kayak mulai sih jalur trekkingnya. Di sampingnya tuh udah langsung jalur trekking kita menuju ke Curug Horden. Jadi pertama-tama kita akan ke Curug Horden. Nah, ini kita ikutin abang guide-nya yang di depan aku ini tuh, yang pakai baju merah itu abang guide-nya. Kalau ini bukan. Ini abang ganteng yang di depan aku. Nah, jalurnya tuh masih bisa digunain menggunakan motor sih sebenarnya. Kalau kalian bawa motor ke sini tuh kalian masih bisa nih masuk ke jalanan ini. Karena kita naik mobil aja kita nggak bisa masuk ke jalur ini. Sampai sini tuh kalian masih bisa lah naik motor kalau kalian emang nggak mau capek ya. Cuma karena tujuan aku kan emang pengen trekking dan olahraga, jadi ya kita mulai perjalanannya dari nol guys. Nah, kalau makin masuk ke daerah ke dalam nih, berarti ada pemukiman tuh, pemukiman warga kayak gini. Jalanan ini nanjak ya guys. Kelihatannya kayaknya sepele. Ini jalan kita pakai tongkat itu karena jalanannya nanjak banget. Baru sampai segini kita istirahat guys, karena ngos-ngosan. Jadi di setiap perjalanan ada beberapa spot untuk kalian berhenti, kayak di warung-warung tadi tuh. Pemandangannya bagus guys. Ini keren kan pemandangannya di tengah jalan, kalian ketemu kayak gini. Tapi mendingan panas ya. Nah, ini juga tantangannya guys. Kalian akan lewatin kayak gini.
lumpur dan tanah. Tanah Jalan kalau udah sampai sini semua. kalian kayak nggak bisa naik motor deh. Ini harus jalan kaki tuh. Semangat. Jalanannya tuh aku nggak kebayang sih kalau ini hujan. Untungnya kita nggak hujan, kita lagi masih panas ini. Kalau hujan sepatu abis, yang- jadi kalian harus Ini sepatu mahal. prefer pakai sendal Berapa? gunung atau pakai sepatu yang enak dipakai tapi mungkin yang nggak Kayak bagus-bagus artis tahun banget karena 70-an. takutnya kotor. Jalanannya tuh yang masih tanah berlumpur kayak gini soalnya. Nih pemandangannya kece kan? Tujuan si Mamang Wow, Guide itu nyuruh kita pemandangannya, pagi-pagi banget juga tuh mungkin supaya dapet suasana yang masih adem di tengah lapangan kayak gini guys. Karena kalau tengah hari bolong nggak tahu deh panasnya kayak apa. Nah ini kita udah sampai di kurang lebih setengah perjalanan lah ya. Ini kita di atas banget nih guys, di atas perbukitan. Kalian bisa ngeliat bawahnya kayak gini pemandangannya, keren kan? Nah itu kece banget. Capek banget sih guys, ini tuh bener-bener ngos-ngosan, very ngos-ngosan. Tapi kalian kebayar kok sama suasananya, serunya, sama pemandangannya. Kalian pasti lupa tuh sama rasa capeknya. Tips dari aku apa aja perlengkapan yang harus dibawa itu ntar aku tulis di description box guys, karena reverse yang paling pertama paling penting itu air minum, karena kalian bakal menghabiskan banyak air minum di perjalanan ini soalnya ngos-ngosan dan capek guys. Nah ini kita udah memasuki area Curug Horden. Dikit lagi kita sampai. Tuh udah kelihatan kan bawahnya kayak gitu. Ini tuh ada kayak kios lagi gitu sih. Mungkin untuk orang-orang yang nggak kebagian tempat di bawah, mereka pada kumpulnya di sini. Nah ini kalian harus hati-hati guys karena agak serem nih. Ini tuh licin, makanya kalian harus pakai sepatu yang bener-bener safety. Jangan sampai bawahnya licin tuh. Jangan sampai tapak sepatu kalian tuh licin, bahaya banget. Nah ini dia pemandangan Curug Horden. Tuh sampai juga kita di curug pertama kita, namanya Curug Horden. Aku nggak tahu sih asal muasalnya kenapa ini namanya Curug Horden, padahal nggak ada hordennya. Kurang lebih kayak gini. Ini sih kategori agak rame ya guys tuh. Karena ini jam weekend, kita ngambil di hari Sabtu, jadi kondisinya kayak gini nih. Kalau kalian kesini hari Sabtu di era COVID kayak gini. Oh iya, aku disclaimer dulu karena kita trekking. Jadi tuh kita lepas masker karena kita lagi trekking. Kita nggak kuat napasnya kalau kita ditutup masker. Cuman pas kita ketemu di area banyak orang, kita pakai masker kok guys. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, ingat. Karena kita ada di era pandemi. Nih dia, era pandemi kita jalan-jalannya ke alam aja guys. Alam terbuka kayak gini. Lebih healthy, lebih sehat, dan ya ramah COVID lah ibaratnya. Mungkin kalian tuh karena itu berjarak dan ini di alam, jadi nggak ngumpul di suatu ruangan tertutup gitu loh guys. Kalian masih bisa denger bunyi air gemericik. Ini sejuk, ini literally sejuk. Walaupun kita tengah hari bolong sampai sini, ya kita sekitar jam 10 kurang kayaknya deh. Perjalanannya tuh lumayan soalnya guys. Tadi kita perjalanan trekkingnya itu sekitar hampir 2 jam lah untuk trekkingnya doang. Nah ada kok tempat salin, kalian nggak usah khawatir. Di sini ada tempat salin kayak gini untuk ganti baju, toilet ala kadarnya. Ada warungan juga, kalau kalian nggak bawa kopi, nggak bawa makanan tuh kalian bisa jajan di situ lah, indomian. Ada juga tempat penitipan barang yang digembok kayak gini, ya lumayan lah ya. Kalau kalian misalkan nggak ada yang jagain barang rame-rame tuh masih bisa nitip di situ. Ini dia guys, curugnya masih bening airnya ya, kece parah. Tuh. Ya untuk refreshing kalian cocok sih kesini, menurut aku kayak bagus lah, masih bersih kok curugnya, not bad. Golong curug yang jernih banget enggak, tapi ya lumayan bersih dan
cukup jernih. Nah, kira-kira gini perjalanan kita di curug yang pertama, Curug Horden. Nah, aku bakal kasih tahu yang nggak kalah kece, yaitu Curug Ciburial dan Curug Kembar on next videos. Makanya ikutin terus video dari aku, guys.